Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Maeka Auram Wahid. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan IMK berkaitan dengan aplikasi yang sudah dibuat. Nama aplikasinya adalah Govi. Govi merupakan sebuah platform daily order berbasis aplikasi Android yang membantu pelanggan atau penikmat kopi dapat memesan kopi ke kedai kopi secara online. Pada langkah pertama, kami menargetkan user dengan user persona dan kami telah mewawancari beberapa orang penikmat kopi dengan rentang usia dari 23 sampai 30 tahun. Dan kesimpulannya, dari sisi prestasinya, user rata-rata mengatakan masalah waktu pesanan, kurangnya informasi pada menu kopi, dan proses packaging dari pesanan kopi. Dari goalnya sendiri, user ingin lebih cepat memesan kopi, mudah digunakan, dapat mencantumkan catatan, dan mengetahui aktivitas pengiriman kopi oleh kurir. Nah, langkah kedua adalah fungsi bisnis. Govi menghubungkan antara pelanggan kopi dengan kedai kopi dengan konsep tanpa antri, cepat, dan jangkauannya luas. Langkah ketiga adalah prinsip-prinsip UI dalam layar, yaitu ada tiga: konsistensi, simplicity, dan konteks. Pertama ada konsistensi. Konsistensi pada aplikasi Govi terdapat pada tema, warna, elemen input, dan navigasi. Contohnya pada screenshot di samping. Yang kedua adalah simplicity, yaitu desain UI yang dibuat memiliki informasi yang jelas, alur proses yang lebih cepat dan simple. Contohnya pada proses filter dengan menggunakan opsi rating dan time picker. Lalu pada profile juga menampilkan profile user yang digabung dengan daftar transaksi yang sudah pernah di-order. Ketiga ada konteks, yaitu kemampuan interaksi yang akan muncul sebagai urutan tampilan yang dapat diidentifikasi. Contohnya pada detail kedai kopi, yaitu di awal ada informasi kedai kopi, lalu di bawahnya ada rekomendasi kopi, lalu menu kopi, dan terakhir itu ada trigger atau action untuk pesan kopi. Yang keempat ada menu dan skema navigasi. Aplikasi Govi menggunakan sistem menu tab bar mengacu pada time zone mapping, maka skema navigasi berada pada tengah ke bawah layar. Kelima ada jenis window. Aplikasi Govi menggunakan jenis window overlapping, itu karena skop ruang yang kecil pada smartphone akan lebih cocok menggunakan window overlap. Selanjutnya juga ada secondary window yang digunakan menggunakan dialog dan message box. Yang keenam ada interaction device, yaitu ada tiga: keyboard, pointing device, dan display. Nah, untuk keyboard melakukan input data dengan menggunakan keyboard touchscreen dengan layout QWERTY. Nah, untuk pointing device itu yaitu touchscreen sehingga user berinteraksi melalui screen smartphone dengan menggunakan jari. Dan display ini adalah panel LCD dengan layar 5-6 inch. Dan untuk ketujuh ada screen based control, yaitu ada 4: operable button, selection control, time picker, dan range control. Untuk operable button itu ada 3: button solid, outline, dan text. Nah, untuk selection control ini semacam opsi pilihan untuk mempercepat memilih nilai. Nah, untuk time picker itu memudahkan mengisi data jam, dan untuk range control ini untuk mengisi nilai dengan nilai yang sudah ditentukan rentangnya. Yang kedelapan ada clear text and message, yaitu teks yang disajikan tidak terlalu formal, penggunaan kalimat yang jelas, tidak kaku, dan tanpa adanya kesan memerintah yang tidak sopan. Untuk yang kesembilan ada provide effective feedback, yaitu feedback yang diberikan secara langsung ke user. Contohnya misalkan ada user melakukan kesalahan atau kelupaan pada pengisian nomor telepon atau alamat, maka akan muncul warning text. Untuk yang ke-10 ini internationalization dan accessibility. Nah, untuk aplikasi Govi ini fokusnya pada skala lokal yang mana menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk accessibility-nya itu ada beberapa icon sebagai action untuk memudahkan orang non lokal maupun yang
hanya bisa melihat secara verbal. Nah, untuk icons yaitu menggunakan style outline untuk memunculkan karakter desain yang simple, fresh, dan minimalis. Icon pack yang diambil juga dari Feather Icons. Untuk yang ke-12 itu ada grafis, menampilkan ilustrasi-ilustrasi vektor untuk mempercantik UI design. 13 ada organized layout dan grid. Organisasi layout yang dibuat pada aplikasi Gopi menampilkan seperti heading, white space, block elemen, dan grid yang tersusun rapi untuk kenyamanan user. Yang ke-14 ada testing. Aplikasi Gopi melakukan uji coba testing kepada 4 orang user dengan latar belakang yang berbeda. Dari hasil testing yang dilakukan, aplikasi Gopi ini mudah digunakan, memiliki desain yang clean dan simple, desain aplikasi yang menarik, dan alur proses pemesanan kopi yang sederhana. Namun ada beberapa kekurangan juga pada aplikasi Gopi, yaitu seperti fitur rating, form register, dan pemesanan kopi. Terima kasih. Untuk mencoba aplikasinya dapat dibuka ke link ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.